Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Gusudalo dari kelas Teknik Produksi Furnitur B dengan NIM A01120039. Di sini tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengendalian persediaan yang ditampu oleh Bapak Alfani Risman Nugroho. Materi yang pertama yaitu pengendalian persediaan. Apa itu persediaan dan mengapa memerlukan persediaan? Persediaan merupakan aset dalam bentuk barang guna untuk mendukung kegiatan operasional. Mengapa memerlukan persediaan? Yang pertama, ketidakpastian permintaan atau permintaan mendadak, adanya unsur ketidakpastian pasokan dari para supplier, adanya unsur ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Tujuan persediaan memberikan layanan yang terbaik pada pelanggan, untuk memperlancar proses produksi, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan atau stock out, yang terakhir menghadapi fluktuasi harga. Sasaran akhir pengendalian persediaan menghasilkan keputusan tentang persediaan yang menyeimbangkan tujuan persediaan dengan biaya yang dikeluarkan, atau bisa dibilang meminimumkan biaya dalam perubahan persediaan. Konsep dasar persediaan: kapan melakukan pemesanan, jumlah yang harus dipesan, dan kapan melakukan pemesanan kembali. Pendekatan dalam persediaan ada 3, yaitu pendekatan titik pemesanan kembali atau reorder point, pendekatan tinjauan periodik, dan yang terakhir material recruitment planning approach. Yang pertama, reorder point. Reorder point yaitu jumlah persediaan setiap kali melakukan pemesanan. Jika persediaan mencapai jumlah tertentu, dilakukan pemesanan kembali. ROP (Reorder Point) dilakukan apabila persediaan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama waktu tenggang pemesanan. Yang terakhir, perlu pengecekan persediaan secara fisik atau penggunaan catatan secara teratur untuk menentukan kapan pemesanan harus dilakukan. Berikut ini adalah tabel persediaan. Periodic Review Approach. Jumlah persediaan ditinjau pada interval waktu yang sama. Pada setiap tinjauan dilakukan pemesanan kembali dengan jumlah yang bervariasi agar persediaan mencapai jumlah yang diinginkan. Jumlah pemesanan kembali didasarkan pada jumlah maksimal yang ditetapkan untuk setiap item persediaan. Yang terakhir, cocok untuk pedagang eceran atau swalayan. Q sama dengan TPM dikurangi P kurangi GSP plus PLT. Q adalah jumlah pemesanan persediaan kembali, TPM tingkat persediaan maksimal, P persediaan yang ada sekarang, GSP jumlah yang sedang dipesan, PLT permintaan selama tenggang waktu pemesanan. Berikut ini adalah tabel persediaan. A adalah persediaan yang dimiliki, B jumlah pemesanan, C stock out. Resiko dari ini yaitu yang pertama, stock out terjadi apabila permintaan selama lead time melebihi jumlah persediaan. Stock out terjadi jika pemesanan diterima melebihi jangka waktu lead time. Material Recruitment Planning Approach. Sistem yang dirancang secara khusus untuk permintaan secara bergelombang yang dependen. Sekarang adalah materi yang kedua, yaitu tentang biaya persediaan. Biaya persediaan ada 5. Yang pertama, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya kekurangan persediaan, biaya yang dikaitkan dengan kapasitas, dan yang terakhir biaya bahan atau barang itu sendiri. Yang pertama yaitu biaya pemesanan. Biaya yang dikaitkan dengan usaha mendapatkan bahan atau barang dari luar. Yang kedua, biaya pemesanan dapat berupa biaya penulisan pesanan, biaya pemrosesan pesanan atau biaya materai perangko, biaya faktur, biaya pengetesan, biaya pengawasan, dan biaya transportasi. Semakin besar frekuensi pembelian, semakin besar biaya pemesanan. Yang kedua yaitu biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan terdiri dari 3, yaitu biaya modal, biaya simpan, dan biaya risiko. Biaya modal atau opportunity cost yaitu biaya modal yang diinvestasikan dalam persediaan, gedung, dan peralatan yang diperlukan untuk mengadakan dan memelihara persediaan.
Biaya simpan meliputi biaya sewa gudang, peralatan dan perbaikan bangunan, listrik, gaji, personal keamanan, pajak atau persediaan, pajak dan asuransi peralatan, biaya penyusutan dan perbaikan peralatan. Biaya resiko meliputi biaya keuangan, asuransi persediaan, biaya susut secara fisik, dan resiko kehilangan. Beberapa komponen biaya penyimpanan secara relatif sangat kecil, tetapi secara total biaya penyimpanan ini cukup besar. Beberapa studi menunjukkan bahwa biaya penyimpanan berkisar 35% dari nilai persediaan. Sebagian besar biaya penyimpanan merupakan biaya modal atau opportunity cost. Sifat biaya penyimpanan adalah semakin besar frekuensi pembelian bahan, semakin kecil biaya penyimpanan. Bisa dilihat pada tabel tersebut. Yang ketiga yaitu biaya kekurangan persediaan atau stock out cost. Yang pertama, biaya kekurangan persediaan atau stock out terjadi apabila persediaan tidak tersedia di gudang ketika dibutuhkan untuk produksi atau ketika customer memintanya. Yang kedua, biaya yang dikaitkan dengan stock out meliputi biaya penjualan atau permintaan yang hilang, atau biaya ini sangat sulit dihitung. Yang kedua, biaya yang dikaitkan dengan proses pemesanan kembali seperti biaya ekspedisi khusus, biaya penanganan khusus, biaya penjadwalan kembali produksi, biaya penundaan, dan biaya bahan ganti. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas. Biaya ini terjadi karena perubahan dalam kapasitas produksi. Perubahan kapasitas produksi diperlukan karena perusahaan berusaha untuk memenuhi fluktuasi dalam permintaan. Perubahan kapasitas produksi menghendaki adanya perubahan dalam persediaan. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas dapat berupa biaya kerja, lembur untuk meningkatkan kapasitas latihan tenaga kerja baru, dan biaya perputaran tenaga kerja. Biaya bahan atau barang itu sendiri. Biaya bahan atau barang adalah harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Biaya ini akan dipengaruhi oleh besarnya diskon yang diberikan oleh supplier. Oleh karena itu, biaya bahan atau barang akan bermanfaat dalam menentukan apakah perusahaan sebaiknya menggunakan harga diskon atau tidak. Sekian dari tugas video ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada sedikit kesalahan atau tidak sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.